kembali lagi bersama aku, Devi. Kali ini akan menjelaskan tentang teori Pirekiren, yaitu folding back. Nah, jadi di sini aku itu akan menjelaskan apa itu folding back, tujuan folding back, dan lainnya. Nah, sebelum melanjutkan penjelasan, alangkah baiknya jika jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, sekarang apa itu folding back pada teori Pirekiren? Menurut Pirekiren, menganggap pemahaman merupakan proses pertumbuhan yang utuh, dinamis, berlapis, tetapi tidak linier dan tidak pernah berakhir. Proses pemahaman ini digambarkan seperti bawang yang memiliki lapisan-lapisan. Nah, lapisan-lapisan tersebut antara lain primitive knowing, image having, image making, property noticing, formalizing, observing, structuring, dan inventarizing. Lapisan-lapisan teori Pirekiren. Primitive knowing atau pengetahuan sederhana merupakan usaha awal yang dilakukan oleh siswa dalam memahami definisi baru, membawa pengetahuan sebelumnya ke lapisan pemahaman selanjutnya melalui aksi yang melibatkan definisi atau mempresentasikan definisi. Yang kedua, ada image making atau membuat gambaran. Merupakan tahapan di mana siswa membuat pemahaman dari pengetahuan sebelumnya dan menggunakan dalam pengetahuan yang baru. Yang ketiga, ada image having atau memiliki gambaran. Merupakan tahapan di mana siswa sudah memiliki gambaran mengenai suatu topik dan membuat gambaran mental mengenai topik itu tanpa harus mengerjakan contoh-contoh. Yang keempat, ada property noticing atau memperhatikan sifat. Nah, property noticing ini merupakan tahapan di mana siswa mampu mengkombinasikan aspek-aspek dari sebuah topik untuk membentuk sifat-sifat spesifik terhadap topik itu. Yang kelima, ada formalizing atau memformalkan. Formalizing ini merupakan tahapan di mana siswa membuat abstraksi suatu konsep matematika berdasarkan sifat-sifat yang muncul. Siswa mampu memahami sebuah definisi atau algoritma non-formal konsep matematik. Nah, yang keenam ada observing atau mengamati. Observing ini merupakan tahapan di mana siswa mengkoordinasikan aktivitas formal pada level formalizing sehingga mampu menggunakannya. Nah, pada permasalahan terkait yang dihadapinya, siswa juga mampu mengaitkan pemahaman konsep-konsep matematika yang dimilikinya dengan struktur pengetahuan baru. Yang ketujuh, ada structuring atau penataan. Structuring atau penataan merupakan tahapan di mana siswa mampu mengaitkan atau menghubungkan antara teorema satu dengan teorema lainnya dan mampu membuktikan dengan argumen yang logis. Siswa juga mampu membuktikan hubungan antara teorema yang satu dengan teorema yang lainnya secara aksiomatik. Nah, kali ini yang terakhir ada inventarizing atau penemuan. Inventarizing atau penemuan merupakan tahapan di mana siswa memiliki sebuah pemahaman terstruktur dan mampu menciptakan pernyataan-pernyataan baru yang tumbuh menjadi sebuah konsep yang baru. Nah, kan awal mula teori Pirekiren ini mengatakan bahwa pemahaman itu seperti lapisan bawang. Jadi di situ ada PK, IM, itu tuh ada PK itu kan primitive knowing, jadi itu ibaratkan itu lapisan pemahaman matematis. Jika kalian mengamati, pada gambar tersebut ada beberapa lapisan. Nah, itu yang dinamakan lapisan-lapisan teori Pirekiren. Nah, coba kalian mengamati terlebih dahulu, di situ sudah ada singkatan-singkatan dari lapisan-lapisan tersebut. Nah, itu kan ada PK dan lainnya. Oke, selanjutnya adalah tujuan folding back. Folding back bertujuan untuk memperluas pemahaman pada lapisan yang lebih dalam, sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada lapisan lebih luar, sesuai dengan anggapan pemahaman merupakan proses yang tidak pernah berakhir, sehingga pada inventarizing sering menjadi primitive knowing atau materi baru. Lapisan-lapisan pemahaman merupakan salah satu keistimewaan dari teori ini.
Keistimewaan lain dari teori ini adalah adanya komponen-komponen penyusun tiap lapisan dan adanya folding back, yang merupakan kegiatan kembali ke lapisan terdalam apabila mengalami suatu kendala dalam menyelesaikan soal atau permasalahan pada lapisan-lapisan yang lebih luar. Nah, maka dari itu, berdasarkan teori tersebut, pemahaman merupakan proses yang tidak pernah berakhir, sehingga pemahaman pada inventarising sering menjadi primitive knowing atau materi baru. Seseorang sering kembali ke lapisan sebelumnya untuk melanjutkan maju ke lapisan pemahaman berikutnya, yang disebut folding back. Hasil dari folding back idealnya adalah siswa mampu memperluas pemahamannya pada lapisan yang lebih dalam, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah pada lapisan yang lebih luar. Teori Pirekiren ini memberikan wawasan tentang bagaimana pengetahuan diatur dan diatur ulang secara strategi yang digunakan oleh peserta didik untuk merefleksikan dan membangun pemahaman mereka sesuai dengan itu. Tumbuhnya pemahaman dalam teori ini merupakan proses yang dinamis dan aktif, yang melibatkan perkembangan dan tindakan. Tindakan ini melibatkan gerakan konstan di antara berbagai tingkat, pemikiran tanpa keterlibatan sistem yang lurus. Tindakan memeriksa kembali pemahaman dan gagasan yang ada dari suatu konsep matematika disebut folding back. Sekali lagi, folding back dalam pemateri dalam teori Pirekiren ini. Nah, folding back adalah suatu proses kembali ke sebuah lapisan-lapisan yang lebih dalam dari lapisan tertentu. Folding back ini terjadi ketika siswa dihadapkan pada sebuah masalah pada lapisan yang lebih luar, tetapi tidak dengan cepat, dapat memecahkan sehingga kembali pada sebuah lapisan yang lebih dalam. Dengan kembali ke lapisan yang lebih dalam, maka seseorang dapat lebih memperluas pengetahuan dan pemahamannya terhadap soal atau permasalahan yang dihadapi. Jadi, misalkan ada beberapa siswa dalam satu kelas itu kurang memahami suatu konsep. Contoh misalkan siswa tersebut ada materi pada sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di situ kan ada proses cara pengerjaannya, ada metode eliminasi, substitusi, terus campuran, dan metode matriks. Nah, siswa A ini mampu memahami dari metode eliminasi, substitusi, hingga metode campuran. Namun, siswa B mampu memahami metode eliminasi, substitusi. Otomatis, untuk bisa memahami metode campuran, maka siswa tersebut akan dilakukannya folding back atau melakukan pengulangan lagi materi tersebut, mulai dari lapisan terdalam, primitive knowing, yaitu dari metode substitusi untuk lebih mengarahkan atau memahami agar siswa tersebut bisa mencapai targetnya, yaitu kepada metode campuran. Kurang lebih contohnya seperti itu. Gimana? Sudah paham belum? Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.